Selamat pagi teman-teman. Kami mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Visip Undana Kupang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Resiko dan Asuransi, kami akan membawakan materi dengan judul Prinsip-prinsip pengukuran risiko. Nah, sebelum kami memaparkan materi yang sudah kami siapkan, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Feni Lydia Alio Ematan. Saya Angelina Amabi. Saya Franciscus Saverius Kia. Dan saya Reven Erwin Talaf. A. Pengukuran risiko. Yang pertama, dimensi yang diukur. Setelah berbagai tipe kerugian potensial berhasil diidentifikasi, maka untuk mengatasinya perlu dilakukan pengukuran atas exposure tersebut harus diukur. Pengukuran tersebut mempunyai dua manfaat, yaitu yang pertama, untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau paling baik dalam pengukuran sarana penanggulangan risiko. Dalam pengukuran risiko, dimensi yang diukur adalah yang pertama, besarnya frekuensi kerugian. Artinya berapa kali terjadinya suatu kerugian selama suatu periode tertentu. Yang kedua, tingkat kegawatan. Artinya untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh dari suatu kerugian terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Hasil pengukuran yang mencakup dua dimensi tersebut paling tidak dapat diketahui. Yang pertama, nilai rata-rata dari kerugian selama suatu periode anggaran. Yang kedua, variasi nilai kerugian dari suatu periode anggaran ke periode anggaran yang lain, naik turunnya nilai kerugian dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan dimensi pengukuran tersebut antara lain yang pertama, orang umumnya memandang bahwa dimensi kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya. Yang kedua, dalam menentukan kegawatan dari suatu kerugian potensial lebih penting daripada frekuensinya. Yang ketiga, dalam pengukuran kerugian manajer, risiko juga harus memperhatikan orang, harta, kekayaan, atau exposure yang lain yang tidak terkena peril. Yang keempat, kadang-kadang akibat akhir dari suatu peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Antara lain, akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Yang kelima, dalam mengestimasi kegawatan dari suatu kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian, di samping nilai rupiahnya. Yang kedua, pengukuran frekuensi kerugian. Berdasarkan dimensi frekuensinya ada 4 kategori kerugian, yaitu yang pertama, kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi, yaitu resiko yang menurut pendapat manajer risiko tidak akan terjadi atau kemungkinan terjadinya sangat kecil atau hampir tidak mungkin. Yang kedua, kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil, yaitu resiko-resiko yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat dan di masa yang akan datang kemungkinannya pun kecil. Yang ketiga, kerugian yang mungkin, yaitu kerugian-kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam waktu dekat, yaitu di masa yang akan datang. Yang keempat, kemungkinan yang mungkin sekali, yaitu kerugian yang biasanya terjadi secara teratur, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang. Jadi, merupakan kerugian yang hampir pasti terjadi. Yang ketiga, pengukuran kegawatan kerugian. Pengukuran kerugian potensial dari dimensi kegawatan adalah untuk mengetahui berapa besarnya nilai kerugian yang selanjutnya dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dalam mengukur kegawatan kerugian potensial, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Itu yang pertama, kemungkinan kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu besarnya kerugian terburuk dari suatu peril. Nah, peril di sini adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.
Yang kedua ada probabilitas kerugian maksimum dari setiap peril, yaitu merupakan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi yang besarnya lebih rendah dari kemungkinan kerugian maksimum. Yang ketiga ada keseluruhan atau kerugian maksimum setiap tahunnya, yang merupakan keseluruhan kerugian total yang terbesar yang dapat menimpa perusahaan selama satu periode tertentu. Biasanya itu mereka hitung 1 tahun. Yang berikut, berdasarkan dimensi kegawatannya, ada 4 kategori kerugian potensial, yaitu yang pertama, kemungkinan kerugian yang wajar, yaitu kerugian-kerugian yang dapat dikelola tersendiri oleh perusahaan ataupun oleh perusahaan asuransi lainnya. Yang kedua ada probabilitas kerugian maksimum, yaitu di mana kerugian yang dapat terjadi bila alat pengaman terhadap peril tidak dapat berfungsi. Yang ketiga, kerugian maksimum. Biasa diduga dengan kerugian-kerugian yang tidak dapat diatasi secara individual. Yang keempat ada kemungkinan kerugian maksimum, yaitu kerugian-kerugian yang tidak dapat diamankan baik secara individual maupun secara umum. Dalam menentukan kegawatan kerugian, manajer resiko harus berhati-hati dalam memasukkan semua kerugian yang mungkin bisa terjadi akibat suatu peristiwa tertentu dan bagaimana dampak terakhir terhadap kondisi keuangan perusahaannya. B. Konsep probabilitas. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi maupun dimensi kegawatan semuanya menyangkut kemungkinan kerugian potensi tersebut. Yang kedua, konsep sample space dan event. Sample space ini dia disingkat menjadi 5 set, yaitu suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Yang ketiga, asumsi dalam probabilitas. Dalam definisi probabilitas ada beberapa asumsi, antara lain yang pertama, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian tersebut adalah mutually eksklusif, artinya dua peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, besar pemberian bobot pada masing-masing peristiwa dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas akan berkisar antara 1 dan 0, di mana peristiwa yang pasti terjadi probabilitasnya 1. Sedang peristiwa yang pasti tidak terjadi probabilitasnya adalah 0. Yang berikut, aksiomia definisi probabilitas. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas, maka ada 3 aksiomia yang mendasari definisi probabilitas, yaitu yang pertama, probabilitas adalah suatu nilai atau rangka yang besarnya terletak antara 0 dan 1 yang diberikan pada masing-masing peristiwa. Yang kedua, jumlah hasil penambahan keseluruhan probabilitas dari peristiwa-peristiwa yang multi eksklusif dalam sampel space S adalah 1. Yang ketiga, probabilitas suatu peristiwa yang terdiri dari sekelompok peristiwa yang multi eksklusif dalam suatu set adalah merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing probabilitas yang terpisah. Yang berikut, sifat-sifat probabilitas. Probabilitas adalah jarang sekali terjadi suatu bahan tidak mungkin dapat diketahui besarnya probabilitas secara mutlak. Yang ada halnya suatu pikiran yang mungkin benar dan mungkin tidak benar. Yang berikut, peristiwa yang independen dan acak. Suatu konsep yang sangat penting dalam probabilitas dan penerapannya dalam asuransi berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang bersifat berdiri sendiri atau independen. Artinya, hasil dari suatu peristiwa dalam sekelompok kemungkinan peristiwa tidak akan mempengaruhi penilaian tentang probabilitas dari peristiwa yang lain. Di samping itu, peristiwa dalam suatu percobaan haruslah terjadi secara acak, artinya masing-masing peristiwa mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama. Prinsip keacakan atau ketidaktergantungan atau independen. Peristiwa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam asuransi tersebut.
Yang pertama, perusahaan asuransi akan berusaha untuk mengklarifikasikan unit-unit eksplosif ke dalam kelompok-kelompok di mana kejadian atau kerugian dapat dianggap sebagai peristiwa yang independen. Dan yang kedua, suatu jenis kerugian mungkin dapat diderita 2 kali atau lebih oleh individu yang sama. Yang berikut peristiwa yang berulang. Distribusi binomal adalah salah satu dari teori probabilitas yang digunakan dalam asuransi dan merupakan salah satu cara yang penting dalam penggunaan distribusi binomal. Digunakan 3 asumsi. Yang pertama, ada suatu peristiwa atau hasil yang bersifat mutlak eksklusif. Yang kedua, probabilitas dari masing-masing peristiwa diketahui atau dapat diestimasi. Yang ketiga, karena masing-masing peristiwa berdiri sendiri, maka probabilitas tidak akan berubah dari percobaan yang satu ke percobaan yang lainnya. Yang berikut ke-8, nilai harapan atau expected value. Expected value dari suatu peristiwa dapat ditentukan dengan membuat tabel nominal untuk hasil-hasil yang mungkin diperoleh dari nilai masing-masing tersebut berdasarkan probabilitasnya. Dengan menjumlahkan hasil dari masing-masing peristiwa tersebut akan diperoleh expected value. Yang ke-9, penafsiran tentang probabilitas terbagi atas 3. Pertama, peristiwa yang sangat pila. 2 peristiwa dikatakan saling pila apabila terjadinya peristiwa yang satu menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain. Yang kedua, compound events. Compound events adalah terjadinya 2 atau lebih peristiwa terpisah selama jangka yang sama terbagi atas 2, yaitu compound events yang bebas dan compound events bersyarat. Yang ketiga, peristiwa yang eksklusif. Peristiwa eksklusif adalah 2 peristiwa yang lebih tidak mempunyai hubungan saling bila di mana ingin diketahui probabilitasnya terjadi paling sedikit satu di antaranya atau 2 atau lebih peristiwa tersebut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.